Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mereaksi salah satu video. Kalau saya kasih judul bebas, Dokter Sobari ngedumel. Dokter Sobari ngedumel. Judul agak ndeso gitu ya. Nah, kita nonton saja videonya. Nah, jangan skip-skip ya, biar tahu apa yang akan saya komentari. Oke, kita langsung aja nonton videonya. Dari pemerintahan Jokowi, akhir dari masa itu adalah unhappiness bagi Jokowi atau happiness terserah, kita nggak ada urusan. Jokowi mau di partai atau di apa, kita berharap jangan. Jokowi mau jadi Dewan Keamanan PBB, Sekjen, enggak, itu impian orang-orang penjilat, itu impian penjilat. Kalau orang itu bukan penjilat, orang itu murni berpikir tentang clean political outlook, clean Indonesian politics, dia akan ngomong seperti itu. Mereka penjilat tulen, jadi ngomongin berharap, wah jadi Sekjen PBB. Emangnya Sekjen PBB itu sama dengan sekjen partai kecil-kecilan? Enggak sama, Bung. Begitu sikap saya, begitu pandangan politik saya, begitu model perlawanan saya. Saya tidak punya waktu dan harus tidak punya waktu untuk memikirkan Jokowi. Tadi sekilas ya, sekilas dari pemikiran Dr. Sobari. Gitu ya. Dia katanya tidak memikirkan Jokowi. Padahal dengan membahas tentang Jokowi aja itu sudah memikirkan secara mendalam sampai ke hati, sampai menusuk-nusuk ke hati. Jokowi itu mungkin kategori apa namanya yang tidak diketahui Sobari itu menusuk terlalu dalam ke jantung hati Pak Sobari. Lucu nih Pak Sobari, Pak dokter ini lucu ini. Aduh, kacau deh. Bagaimana bisa tidak memikirkan tapi membicarakan? Tidak masuk akal. Salam, Bung. Salam dari Salam Bung, bangsa. kanal anak bangsa yang sedang memikirkan Jokowi. Tempatnya di bagian pojok ini dirubah oleh Bung Rudi. Ini omongan orang kecewa ini. Topi ini mahal betul harganya, tapi waktu di Australia. Nah, ini bisa saya tukar-tukar untuk pinjam selama taping. Bung punya topi ini keren. Tapi kita tidak akan bicara tentang topi, Bung. Kita akan bicara mengenai masyarakat partai politik yang sibuk memikirkan Jokowi atau Jokowi yang sibuk memikirkan dirinya sendiri, lalu ingin ini asumsi ini PDI Perjuangan, ya nggak akan bisa lah. Asumsi jadi framing PDI Perjuangan itu tidak akan bisa. Ya Allah ya Rabbi, Pak Sobari ini. Golkar. Ya segera respons penolakan. Ini respons itu penolakan. Tuduhan yang tidak beralasan. Tuduhan yang nggak ada faktanya. Tuduhan yang nggak ada datanya. Tuduhan berdasarkan omon-omon. Tuduhan berdasarkan bisi-bisi dan isu-isu. Orang mesti jadi anggota itu 5 tahun baru kemudian bisa menjadi pengurus, dan begitu banyak penolakan. Ada Bung partai yang oportunis dan menjilat-jilat. Ya namanya omongan orang kecewa itu ya di sini. Semuanya serba jelek di depan matanya. Dan ini kaitannya dengan kesibukan yang bagi saya sangat tidak penting.
kesibukan yang tidak penting tapi difikirkan, diomongkan, terus di framing lagi. Jokowi sudah berakhir. Aduh, Jokowi mau sudah berakhir, mau tak berakhir, Jokowi sekarang masih jadi presiden. Supaya dia masih tetap penting. Saya tidak berpikir seperti itu. Penting dan tidak penting itu bukan tergantung omonganmu, Bung. Presidential Club. Ya. Apa itu Presidential Club? Presiden itu gagasan itu kelihatannya bagus tapi itu dipikirkan juga, tidak akan ada orang yang bisa, tidak akan ada wujud dari gagasan itu juga wujud dari gagasan baru tahu ini wujud gagasan klub ini, presiden klub Jokowi ini itu harus menjadi sekjen PBB. Emang PBB itu organisasi intern di tingkat nasional kita. Kalau iya begitu mungkin udah dikuasai sama Jokowi. PBB, sekjen, sekretaris jenderal PBB. Bung, itu ini namanya beneran pembodohan ini, pembodohan informasi ini. Memiliki perspektif setaraf Dr. Sobori bisa menyampaikan sebuah gagasan pembodohan informasi. Pembelaan terhadap negara yang sekarang dimarginalisasi. Lucu kalau lihat orang kecewa itu ya. Berada dalam posisi marginal karena ini ngerokok dulu yang ngerokok. Gitu, pertarungan dahsyat antara Amerika yang punya kesombongan membuat dirinya itu the most important country dan segala mesti Amerika. Ya enggak lah, itu mesti dihilangin. Tapi Jokowi nggak bisa Bung jadi itu. Jadi jangan mikirin gitu. Wah, aneh-aneh lah itu. Ini meremehkan. Punya suatu yang kapasitas dokter, meremehkan kapasitas kepresidenan yang sudah menjalankan tugas mengurus rakyat. Sobori baru ngurus 1-2 orang kali ya. Jadi Golkar segala itu ya juga jahat. belum tingkat lurah gitu ya. Kita membalas. Gimana bisa tahu urusan presiden gitu kan. Kita membalas lah. Supaya Jokowi jangan ada lagi di percaturan politik nasional kita. Tidak boleh, Bung. Tidak boleh. Orang ini berbahaya. Kayak jadi Tuhan aja. Memangnya menetapkan seseorang menjadi sesuatu atau tidak menjadi sesuatu itu tergantung mulutmu. Indonesia pasca Jokowi. Di zaman dulu kita mampu dengan sekeren-kerennya membayangkan Indonesia pasca Soeharto dan bahkan bicara Indonesia tanpa Soeharto. Ya kita pernah punya momen-momen politik seperti itu. Ya kenapa sekarang nggak berani bicara Indonesia pasca Jokowi, ngomongkan politik Indonesia ketika Jokowi tidak ada. Dan kita tidak menangis. Politik Indonesia baru, sama sekali baru, orientasi. Yang tidak menangis itu cuma Dr. Sabari. Itu tanpa Jokowi. Bersama orang-orang yang ikut kecewa. Tidak akan begini, tidak akan suntuk. Ya, bahasa-bahasa orang kecewa. Ya, campur tangan itu. Orang yang menyebut itu cawe-cawe. Jadi ada suatu remah-remah menakutkan yang bagi saya menjadi pertanyaan ini, kenapa Bung Alifur Rahman itu masih membuat video yang menyatakan ini pokoknya Jokowi bagaimana. Bung Alif itu tahu itu Bung Alif itu satu regu sama kita, satu cara berpikir. Tapi beliau agak sedikit keliru, beliau kok kober-kobernya. Ngomongin si Jokowi seolah-olah bagaimana. Enggak lah. Bagi kita sekarang ini, kita berbicara
tempo hari aja sudah berani membayangkan politik pemilu tanpa Jokowi. Itu pernah menjadi suatu aspirasi. Oh, aspirasinya Dr. Sobori bersama para dosen ya. Oh, jangan-jangan didorong sama Pak Sobori nih, dosen-dosen harusnya UGM itu pemilu tanpa Jokowi. Tapi yang terjadi pemilu itu bersama Jokowi. Jadi Dr. Sobori di belakang kah? Di belakang mereka kah? Mempermalukan Bung Ganjar, mempermalukan PD Perjuangan, dan melahirkan penjilat-penjilat. Ganjar malu? Penjilat-penjilat. Ada orang Ganjar mempermalukan dirinya sendiri. Dunia PDI mempermalukan dirinya Bung sendiri. Ganjar itu angkanya sekian dan dipatok betul oleh Jokowi. Dipatok, dijadikan satu kiblat politik gara-gara omongannya orang dalam survei. Orang itu namanya Kodari. Oh, dia tidak malu. Ini nuduh orang pasti survei. Dibayar tinggi. Karena dibayar tinggi maka dia tidak punya rasa malu mengatakan begini-begini. Ini omongannya udah nggak ilmiah. Survei itu sifatnya ilmiah, berdasarkan perhitungan-perhitungan statistik. Dr. Sobari ngerti statistik apa enggak ini? Mungkin banyak. Mungkin karena nggak tahu statistik, Bung Sobari ini langsung menuduh sana sini yang nggak jelas. Ada satu forum di mana saya dan dia itu bersama-sama, saya akan menuntut pertanggungjawaban. Begitu juga nih sobat saya ini, Denny JA, bukan Denny Siregar ya, supaya jelas. Denny JA. Denny JA lebih senior, wow lebih lah, serba lebih lah. Serba lebih lah daripada Dr. Sobari yang nggak pernah belajar statistik. Denny mengatakan nanti sesudah ini itu Indonesia akan baik-baik saja. Ya karena dia ngomong begitu itu karena dia menjadi bagian Indonesia nanti sesudah pemilu itu akan baik-baik saja. Dia tidak tahu. Kita buktikan akan baik-baik saja apa gejolak. Nunggu-nunggu. Paling yang bergejolak itu yang kecewa. Kita akan membuat satu serangan supaya kebijakan itu lurus. Jadi nasionalis. Segelintir orang udah Pak Sobari ini yang membuat gejolak-gejolak. Padahal pangkat keilmiahannya itu katanya sudah mumpuni. Bagian dari apa namanya koalisi, masuk dalam koalisi, bersatu semua dalam pemerintahan. Bung, tunggu. Semua orang masuk semua masuk koalisi. Itu bukan tanda persatuan, bukan. Persatuan tidak itu simbolnya. Persatuan Indonesia, membayangkan Indonesia bisa dengan sebagian ada di koalisi, sebagian ada di luar sebagai kontrol. Dan Prabowo mengancam orang yang di luar koalisi jangan coba-coba mengganggu. Ya, oh ini asumsi ini. Nggak takutlah. Framing. Di sini peran itu tadi. Ini peran satu era framing. Kita tidak harapkan hilangnya Jokowi dari politik Indonesia. Wah itu kita tunggu, Bung. Seakan-akan dia tahu isi hati Prabowo. Jokowi menjadi unimportant looking person. Unimportant itu ya Pak Sobori yang ya, memang dia bukan Pak Jokowi. Ya dia suruh balik sana. Pak Jokowi itu important. Karena sudah membangun Indonesia begitu dahsyatnya, bukan seperti Pak Sobari pernah melakukan apa untuk Indonesia. Paling banter omon-omon sebagaimana kata Pak Prabowo. Mati duit itu dengan sesuatu yang namanya happiness. Gue jamin. Ini omongan orang kecewa itu ya susah ada juga. Ada suatu forum di mana ada Kodari, di mana ada Denny JA. Tanggung jawab mereka terhadap keindonesiaan. Denny JA ngomongin ya kita bangun demokrasi sesudah balik lagi ke Denny JA. Begini. Artinya sesudah dia ngumpulin duit yang disalahkan ngumpulin itu, tapi surveyor tidak identik. Yang disalahkan Presiden Jokowi. Satu lagi apa? Yang disalahkan partai-partai yang mendukung Prabowo. Paling itu kan itu. Terserah, kita nggak ada urusan. Jokowi ya kan? Mau di partai atau di apa? Oh, kita berharap jangan.
Jokowi mau jadi Dewan Keamanan PBB, Sekjen. Oh kagak, itu enggak, itu impian orang-orang penjilat itu. Ini sosiolog ya. Kalau orang itu bukan penjilat, tapi kok ngomongnya ngelantur ya. Tentang clean political outlook, clean Indonesian politics. Itu pendapat saya ya. Akan ngomong seperti itu. Mereka kalau saya ini omongannya ngelantur. Ngomongin berharap wah jadi Sekjen PBB. Ngomong tanpa data, ngomong berdasarkan isu, ngomong berdasarkan berita-berita hoax, ngomong berdasarkan framing-framing yang mengalir, ngomong berdasarkan opini-opini publik yang gak jelas. Ya semua terkumpul di sini sehingga menjadi satu blunder di otaknya Pak Sobori. Politik itu political momentum yang kita tunggu-tunggu. When Indonesian politics without Jokowi. When Indonesian politics. Salam Bung. Terima kasih banyak. Di mana Pak Sobari tak pernah berperan di dalamnya. Oke, demikian sekilas video blunder Bapak Sobari. Bapak Sobari. Wah, lebih dan kurangnya wassalamualaikum.